Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Cahyati dari Biologi B 2021 dengan NIM 1308621-038. Kali ini saya akan melakukan praktikum faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Selanjutnya akan dilakukan adalah mengenai pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, dan bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 botol plastik bekas, 3 buah balon, sendok, soda kue, corong kertas, gelas ukur. Serta yang terakhir adalah cuka. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengukur cuka sebanyak 50 ml pada gelas ukur, lalu dimasukkan ke masing-masing botol plastik. Setelah semua botol telah terisi oleh cuka sebanyak 50 ml, langkah yang kedua adalah memasukkan soda kue ke dalam balon. Yang pertama adalah masukkan 1 sendok soda kue ke dalam balon pertama. Kedua, memasukkan soda kue sebanyak 2 sendok makan ke balon kedua. Dan yang ketiga adalah memasukkan soda kue sebanyak 3 sendok makan ke balon ketiga. Langkah selanjutnya adalah memasang ujung balon ke dalam setiap botol. Tapi jangan tuangkan dulu soda kue pada balon. Setelah semuanya terpasang, tuangkan seluruh soda kue ke dalam botol secara bersamaan. Waktu yang dibutuhkan oleh balon pertama sampai selesai bereaksi ada 15 detik, 7, dan pada balon kedua adalah 19 detik, 22, dan pada balon ketiga yang dituangkan 3 sendok makan soda kue adalah 23 detik, 42. Dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan ukuran pada balon. Balon pertama yang diisi 1 sendok soda kue, ini adalah ukuran balon kedua yang diisi 2 sendok makan soda kue, dan ini balon ketiga yang diisi 3 sendok makan soda kue. Percobaan selanjutnya adalah mengenai tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 3 gelas plastik, cuka, 3 cangkang telur dalam bentuk yang berbeda yang dipotong setengah, potongan kecil, serta serbuk cangkang telur. Langkah yang pertama adalah mengukur cuka. Masukkan cuka ke dalam 3 gelas plastik dengan ukuran yang sama. Langkah yang selanjutnya adalah memasukkan ketiga bentuk cangkang telur ke dalam 3 gelas. Pertama, cangkang telur yang berbentuk setengah. Yang kedua, berbentuk potongan kecil. Dan yang ketiga, yang berbentuk serbuk. Gelas ketiga yang terdapat serbuk cangkang telur mengalami reaksi pada detik ke-20. Beginilah reaksi yang terjadi pada detik ke-50. Terlihat bahwa gelembung pada gelas ketiga yang berisi serbuk cangkang telur lebih banyak dibanding gelembung pada gelas kedua dan gelas pertama. Tunggu dan catat waktu pada ketiga gelas tersebut sampai reaksi selesai. Pada 5 menit 31 detik. Percobaan yang pertama kali kita lakukan adalah dengan membuktikan pengaruh temperatur terhadap laju reaksi. Dan bahan yang dibutuhkan adalah air dengan temperatur panas, air dengan temperatur normal, dan air dengan temperatur rendah. Lalu yang kedua adalah 3 keping redoxon. Langkah yang pertama adalah memasukkan redoxon ke dalam
air yang bertemperatur panas, lalu catat waktu yang dibutuhkan redokson sampai larut. Waktu yang dibutuhkan redokson untuk habis bereaksi adalah 59 detik 8. Waktu yang dibutuhkan redokson dengan air bertemperatur normal sampai larut adalah 1 menit 12,66 detik. Dan langkah yang ketiga adalah memasukkan redokson pada gelas yang berisi air dengan temperatur rendah atau dingin. Lalu catat waktunya. Redokson pada air dengan temperatur rendah telah habis bereaksi pada waktu 2 menit 52 detik 70. Percobaan yang selanjutnya adalah pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 3 wadah, 3 paperclip, cuka, dan pemutih. Langkah yang pertama adalah mengukur 50 ml cuka, lalu masukkan ke dalam wadah pertama. Lalu yang kedua adalah mengukur sebanyak 50 ml pemutih dan dimasukkan kepada wadah yang kedua. Dan langkah yang ketiga adalah memasukkan 50 ml cuka dan 50 ml pemutih pada wadah ketiga. Dan yang terakhir adalah memasukkan paperclip masing-masing satu pada ketiga wadah. Lalu, catat waktu, lihat mana yang lebih cepat terjadi reaksi. Perubahan pada menit ketiga. Terlihat bahwa hanya mangkuk 3 yang mengalami perubahan. Dan sampai yang terakhir adalah pada menit kelima. Hanya mangkuk ketiga yang mengalami perubahan. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.